Para jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyatakan kalau ada orang bangsawan mencuri dibiarkan aja. Alasan banyak, sakit, ditemui ndak kena, disusul ndak ketemu karena yang nyusul sama yang disusul orangnya sama. Tapi kalau orang ndak punya duit, maka dia segera dihukum dengan mengerek bendera kepastian hukum dan penegakan hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda selanjutnya daripada itu. Saya baca supaya tidak salah. Wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, saya Muhammad Rasulullah bersumpah, kalau Fatimah anak saya itu curi, saya sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah itu. Yang kedua adalah keadilan ekonomi. Ekonomi harus merata, sekalipun tidak sama. Tidak mungkin penambal ban minta sama dengan yang punya pabrik ban. Tapi semua dapat berkah halalan thayyiban mubarakan. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wattaqullah innallaha syadidul iqab. Itu rezeki yang diberikan Allah kepada sebuah negeri dan negara, bagi rata untuk kepentingan ajaran Allah, kepentingan Rasulullah, kepentingan orang fakir, orang miskin, orang terlantar, orang tidak punya, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya rezeki itu tidak hanya berputar-putar pada orang kaya saja dan berpindah dari kaya satu ke kaya yang lain. Kalau itu terjadi, maka Allah akan menyiksa bangsa itu. Jadi keadilan ekonomi ini penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufron." Kefakiran itu membuat orang menjadi engkar. Kufron di sini engkar. Bisa engkar terhadap tatanan, bisa engkar terhadap sopan santun, engkar terhadap kepemimpinan, engkar terhadap hukum, engkar terhadap persaudaraan, dan yang terakhir engkar terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah keadilan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu di dalam Islam disebut hakun adami, hak orang per orang. Dan yang dimaksud adami di sini bukan hanya Muslim, tetapi seluruh umat sepanjang dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada zaman masih hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membuat sebuah piagam konsensus. Kalau bahasa sekarang referendum, kalau bahasa sekarang bisa disebut charter, piagam, kesepakatan Madinah namanya. Ketika itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan ada orang Sobiin, orang yang agamanya agama lokal. Kalau di Indonesia ini ya seperti Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, Darmo Gandul dan gandulnya Pak Darmo dan sebagainya itu. Nah, itu di dalam piagam dikatakan untuk urusan agama yang menyangkut tauhid, menyangkut ibadah dan menyangkut syariah lakum dinukum. Tetapi untuk urusan hak asasi setiap warga negara disamakan oleh Rasulullah, baik dia muslim maupun tidak muslim. Baik dia orang muslim maupun tidak muslim punya hak kewarganegaraan, karena masing-masing orang mempunyai hak yang sama.
sementara dia boleh memilih agamanya sendiri-sendiri. Tidak membedakan antara miskin dan kaya. Ketiga, tiga prinsip ini dilanggar, maka negara itu akan goncang. Dan itu sunnatullah. Sunnatullah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan Allah tidak akan mengubah sunnahnya sendiri. Sekalipun Allah bisa mengubah itu, tapi tidak diubah. Jadi mau atau tidak mau, setuju atau tidak, percaya atau tidak, kalau tiga hal dilanggar, akan ada kegoncangan di dalam sebuah negeri dan negara itu. Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa sekali. Seperti yang dipaparkan Kiai tadi, bahwa ketika tiga unsur itu, yaitu hukum, ekonomi, HAM, dilanggar, tidak dipenuhi, maka negara itu akan menerima bencana. Dan ini adalah sunnatullah. Pertanyaan besarnya, apakah Indonesia saat ini sedang dilanda bencana yang diberikan atau yang diturunkan oleh Allah sebagai siksaan kepada kita? Kalau kata beliau, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang kalau banyak salah takut dekat orang soleh, Pak. Kalau saya mah terus terang, Bu, selalu nunggu dimarahin. Tapi dimarahin sama orang soleh. Karena kalau orang soleh mah marahinnya pakai ilmu, bukan pakai nafsu.